Hai teman-teman, selamat datang di materi selanjutnya. Jadi di materi kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung volume pekerjaan pembesian plat lantai menggunakan bar bending schedule. Oke, langsung masuk aja di materinya. Oke teman-teman, jadi di sini ada plat lantai. Lagi-lagi untuk pembesian plat lantai itu kita tergantung bentangannya ya, sama kayak balok. Tentunya untuk yang ini kita ambil bentangnya sebentang sepanjang ini. Ini juga sama panjang ini. Yang lain juga sama ya, tergantung bentangan nanti. Bentangan plat lantai yang akan kita hitung. Oke, di sini aku langsung masuk aja ke gambarnya. Nah, di sini udah aku input ya, yang LY-nya mana, LX-nya mana. Nanti kita anggap aja ini persegi gini ya, persegi seperti ini. Dan perhitungannya gimana? Yang pertama tentunya tulangan atas menerusnya. Jadi kan kalau kita lihat detailnya, untuk plat lantai ini kayak gini ya. Kalau kita lihat di sini kan ini menggunakan plat deck, jadi untuk bondek. Tapi kalau misalkan kita pakai yang pembesian konvensional, dia seperti ini ya, seperti yang udah aku jelasin tadi. Dia lapis besinya 2 lapis nantinya kayak gini. Ini ada tumpuan lapangannya. Ini tergantung nanti detail plat lantainya. Jadi ada yang namanya tumpuan di atas. Kalau area atas itu seperti ini dan kita tinggal kurangin aja. Nah, untuk bentangnya itu ini 6 kali 4 kan 24 meter. Tapi kalau untuk plat lantai sama kayak balok. Kita ambilnya di asnya dulu, terus kita kurang dari lebar baloknya. Lebar baloknya berapa? Lebar baloknya 30. Jadi ketemu bentangnya itu full dari sini sampai ke sini. Terus setelah ketemu lebar bersihnya, ini lebar bersih ya, lebar bersih dari sini, jadi kita ngitung pendangnya itu. Nah, dari sini ke area terujung, tapi dari sini ya. Bukan dari asnya, tapi dari sini. Oke, selanjutnya setelah udah ketemu bentangnya tadi, terus yang P sama, yang panjang terus yang lebarnya sama juga. Yang lebarnya teman-teman tinggal hitung aja di sini. Di sini dimensinya kita tambahkan aja di denah. Nah, kita masuk ke denahnya. Kalau ini 6 ditambah 1,3 ditambah 1,075 dikurang 250. 250 itu apa? Yang baloknya ya 300. Kita tinggal masuk di gambarnya tadi. Nih, 1,075. Jadi ketemu nanti bentang bersihnya. Oke, setelah itu tinggi platnya berapa? Aku hitung di sini 130. Terus untuk kodenya ini bebas teman-teman, diisi kode apa aja nanti. Diameter tulangannya berapa? Nah, di sini diameter tulangnya diameter 10. Ini tergantung nanti gambar kerja teman-teman. Di kita pakai diameter 10. Terus untuk jarak sengkangnya berapa? Nah, biasanya aku kan biasa menghitung analisis struktur juga. Tergantung juga bangunannya seperti apa. Biasanya kalau diameter 10 itu aku biasanya kasih jarak 10 cm. Biasanya yang 15 cm ini kalau pembesiannya diameter 13. Oke, kita hitung aja untuk diameter yang ini kita pakai diameter 13, jaraknya 150. Ini tergantung ya, lagi-lagi tergantung dari hitungan analisis struktur teman-teman yang ada di gambar kerja. Jadi gambar kerja itu biasanya sudah hasil dari analisis struktur. Di sini kita pakai diameternya 13 aja, terus jarak antar besinya 15. Yang pertama hitung jumlah tulangannya dulu untuk arah LX ya. LX ini yang memendek. Jadi kalau untuk LX ini teman-teman tinggal bagi aja. Nah, kalau LX ini kita ganti ya, bukan yang LY. Jadi LX. Jadi kita pakai yang ini karena LX itu yang tadi 8 meter tadi. Nah, untuk LY baru teman-teman ganti ke yang ini. Nah, ini juga sama, jangan sampai salah. LX-nya copy aja yang ini. Untuk LY yang ini. Overlap LY, overlap nanti ya kita bahas overlapnya juga. Overlap LY ini yang ke bawah. Jadi kalau LX ini nggak ada overlapnya karena cuma sekitar 8 meteran. Nah, nanti kita bahas. Sekarang jumlah tulangannya udah ketemu 55. Jadi jaraknya ini total panjangnya dibagi jarak pembesiannya terus plus 1. Setelah itu teman-teman tinggal bentuk tulangannya. Bentuk tulangannya yang A, yang B ya. Yang A gimana ngitungnya? Yang A itu sama. Yang A itu kalau yang ini teman-teman bisa cek ya. Untuk plat lantai itu kita ambil yang untuk ininya itu yang ini dia, yang LD1. LD ini BJTD 40, diameter berapa kita pakai? Nah, tadi kan diameter 10. Kita pakai yang diameter 13. Diameter 13 ini dengan K300 dia ketemu 440. Jadi kita ganti di sini ini 440. 440 dikurang 250 ini apa? Ini jadi ini ya, bukan 250 tapi 300. 300 dikurang selimut dikali 2. Jadi ketemu 360. Jadi teman-teman, untuk yang A ini dia udah dengan tekukannya. Jadi ini yang panjang penyaluran ini tidak hanya lurus ya, tapi sudah dengan tekukan ke bawah. Kalau teman-teman lihat ya, di diameter 13 misalkan, terus untuk LD-nya tadi K300, LD-nya 440, sedangkan balok kita itu hanya 30, kan lebih. Nih, aku gambarkan gini. Lihat ya, ini 440. Di syarat tadi itu LD-nya kan ini balok kita seperti ini. Balok kita ukurannya ini 30 cm nih yang bawah.
Sedangkan syarat di sini untuk LD-nya itu dia 440. Kalau 440 kalau kita tarik tulangan seperti ini otomatis kan lebih kayak gini ya. Dari sini ke sini kan cuma 300. Sedangkan di syaratnya 440. Kenapa bisa seperti itu? Karena tulangan yang di sini itu sudah dengan tekukannya. Jadi kalau aku delete 440 itu sudah dengan tekukan kayak gini. Plat lantai ditekuk kayak gini. Nah, sudah ditekuk seperti itu. Panjang tekukan ini berapa? Yang kita hitung tadi gitu. Jadi sudah ketemu di perhitungan tadi. Nah, ini panjang tekukannya ketemu berarti 360 ini bagi 2 aja. 360 ya bagi 2. Jadi ketemunya 18 cm atau 180 mm ini untuk panjang tekukannya. Dan ini gimana ini? Ini untuk yang ini kita ganti nih jadi 300. 300 kurang 40 kali 2. Jadi, nah lihat ini LX ya. LX ini juga LX sama ya. Udah perhitungannya sama pakai yang bentangnya 8 meter. Jadi ini untuk B, yang B ini yang panjang totalnya. Panjang totalnya ini ditambah dengan 300 kurang 40. 300 kurang 40 itu apa? 300 kurang 40 itu yang bentang ini tadi. 300, ini 300 dikurang 40. 40 itu yang selimutnya ini. Nah, selimut dari balok kita 40. Jadi gitu untuk perhitungannya. Sehingga ketemu panjang pembesiannya itu dikali 2 karena ada kiri dan kanan gitu. Jadi ketemu 8.595 meter. Jadi tinggal dikalikan aja. Tinggal kuantiti tipenya yang plat lantai sepertinya ada berapa? Misalkan ada 2. Karena kita cek tadi kan ada 2. Begitupun ini 2, ini 2 juga. Terus tinggal dikalikan saja. Jumlahnya dikali, dijadikan meter dulu. Terus ya ini kan lihat, ini kan besi 13 kita ganti. Beratnya berapa? Kita ganti aja. Dengan 0,006165 teman-teman kali diameter pangkat 2. Temulah 1 meternya 1,042 kilogram ya per meter ya berat jenis. Tinggal teman-teman kalikan saja. Ini meter dikali kilogram per berat jenisnya, jadi ketemu total beratnya. Bagaimana sekarang dengan LY? Yang LY ini yang memanjang ke sini. Yang L juga sama hitungannya. Yang beda hanya bentangnya saja. Diameter 13 jumlahnya sama, dibagi jaraknya 50. Terus untuk A ini gimana? Nah, ini 300. Ini bedanya apa nih? Ini 340 jadi 440 karena diameter tulangannya kita rubah. 440 teman-teman sama ya dengan kayak ini tadi. Yang ini juga sama 300 kali 2 yang udah aku jelaskan barusan. Hanya beda jumlah tulangannya saja. Jaraknya pun sama. Jadi ketemu tinggal dikalikan saja sehingga ketemulah beratnya. Setelah itu untuk tulangan bawah. Kalau tulangan bawah dia tidak seperti tulangan atas untuk pembesiannya. Kalau tulangan bawah di sini aku nggak lampirkan gambar ya. Kalau tulangan bawah dia hanya ditekuk 135 derajat aja. Kita hitung dari area sini. Ini untuk ini untuk arah LX ya. Ini juga untuk arah LX benar. Jadi yang A hitungannya tekukan 135 derajat itu. 135, yang C juga 135. Terus yang panjang ini yang udah tinggal kita tambahkan. Ini diubah jadi 300 ya karena balok kita ukurnya 300. Sehingganya ketemu tinggal teman-teman kalikan saja. Begitu juga dengan LY. Kalau LY dia pakai yang 23.700. Ya udah tinggal sama jumlahnya, 75-nya tinggal dikalikan saja. Sehingga ketemu beratnya 8.074,25 kg. Nah, untuk overlapnya gimana? Overlap ini untuk LX tidak ada overlap ya, karena di sini cuma 8 meter doang. Jadi kan bentang besi 12 meter. Sedangkan untuk LX ini hanya 8 meter, jadi tidak ada sambungan besi. Tapi untuk Y ini ada penyambungan. Penyambungan itu rumusnya seperti apa? Rumusnya ya udah tinggal di sambungan yang kayak udah dibahas sebelum-sebelumnya. Nah, yang ini kita pakai berapa tadi? 440 ya. Teman-teman tinggal ke mutu beton K300, diameter besinya berapa? Diameter besinya 13. Jadi 570. Yang ini ya, yang kecil itu. Tinggal diganti 570 kali 2 karena ada 2 sambungan. Yang udah dijelaskan materi sebelumnya juga aku jelasin sekali lagi. Ini besi 12 meter. Kita sambung 12 meter lagi. Otomatis kan ini kurang dari 24 meter karena kepotong ini tadi. Sambung lagi 1. Jadi total sambungnya ada 2. 1 di sini, 1 di sini. Jadi ketemulah total sambungnya 2, tinggal dikalikan dengan jumlahnya. Sehingga ketemulah berat 377. Kalau berat totalnya berapa? Ya teman-teman tinggal tambahkan saja. Ini untuk satu plat lantai. Nanti kalau misalkan plat lantainya banyak jenisnya, tinggal teman-teman tambahkan saja ataupun teman-teman langsung hitung secara keseluruhan pun bisa gitu. Yang penting teman-teman tahu bentuk besinya dan tekukannya memang harus dihitung. Oke teman-teman, jadi gitu aja untuk perhitungan volume pekerjaan pembesian dari plat lantai kita. Untuk plat lantai yang lain juga sama, plat lantai lain juga sama perhitungannya, tidak berbeda ya karena bentuk besinya sama. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk volume pekerjaan pembesian plat lantai. Pesan dari aku untuk teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung WA aku atau bisa nanti bertanya di grup aja. Pesan dari aku untuk teman-teman, semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.